Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Zul Afdal MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2 konsentrasi akuntansi, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi desain media pembelajaran ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan TIK. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Berlian Azahri, sebagai moderator, dan juga teman saya, Anissa Rilma Yuliani. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology AECT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses informasi. Nah, sedangkan menurut National Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, serta dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, merancang media pembelajaran. Nah, dalam membuat media ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti satu, tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, serta fleksibilitas dan juga kemampuan menggunakan media tersebut. Dan yang terakhir, alokasi waktu yang tersedia. Sedangkan menurut Ainyo Mansudana Degeng tahun 1993, ia menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan instruktusional, yang kedua keefektifan, dan yang ketiga siswa, yang keempat ketersediaan, yang kelima biaya pengadaan, dan yang keenam kualitas teknis. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan instruksional, yang dimana ini adalah hasil belajar yang spesifik yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keefektifan. Ini merujuk pada sejauh mana media pembelajaran berhasil dalam membantu siswa mencapai tujuan tadi. Yang ketiga yaitu siswa. Karakteristik siswa, usia siswa, serta kemampuan kognitif dan latar belakang serta gaya belajar siswa. Yang keempat yaitu ketersediaan, merupakan kemudahan akses terhadap media tersebut. Yang kelima, biaya pengadaan, merupakan anggaran yang tersedia untuk pengadaan media. Dan yang terakhir yaitu kualitas teknis, ini merujuk pada aspek fungsional dan estetika media. Materi selanjutnya yaitu merancang media pembelajaran. Media yang dapat dibuat dalam pembelajaran akuntansi tidak terbatas jenisnya dan juga bentuknya. Di antaranya seperti media grafis, poster, bagan, diagram, kartu, flip chart, dan lain-lainnya. Pada media offline ini, kelompok kami akan membuat yaitu papan jurnal khusus. Papan jurnal khusus ini merupakan media pembelajaran yang berbentuk papan display yang menampilkan 5 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, serta jurnal umum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengembangkan media pembelajaran. Nah, perkembangan media secara umum terdiri atas 3 generasi utama, yaitu media pada generasi 1, generasi 2, dan generasi ketiga. Media pada generasi ini meliputi surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi, serta telematika komputer. Ciri-ciri media pada generasi pertama yaitu satu, arus informasi satu arah. Yang kedua, informasi tercetak atau dapat dihasilkan. Yang ketiga, informasi langsung dan dapat dibaca. Informasi yang dihasilkan dari generasi ini bisa dibaca atau dipahami oleh seseorang secara langsung. Yang keempat yaitu informasi di atas kertas, papan, dan lain-lainnya. Informasi yang didapatkan dituliskan di dalam bentuk media seperti papan, kertas, atau bentuk lainnya. Yang kelima, daya rangsang yang rendah. Selanjutnya, baik, yang ciri-ciri yang keenam yaitu biaya operasional yang murah. Media yang digunakan pada generasi pertama ini cenderung menggunakan biaya yang relatif murah atau rendah. Yang selanjutnya, cara kerja mekanisme yang elektris.
Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rilma Yuliani. Kepada Anissa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu pengembangan media pembelajaran. Ciri-ciri media generasi 2 yaitu pertama arus informasi satu arah, yang kedua informasi dalam bentuk audio, audiovisual, pita kaset, yang ketiga informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan secara diputar serta diputar ulang, yang ke selanjutnya itu informasi di radio, layar televisi, monitor, daya rangsang yang tinggi, biaya operasional yang mahal, dan cara kerja yang elektris. Nah, ciri-ciri media generasi yang ketiga yaitu yang pertama arus informasi dua arah, yang kedua informasi audio, audiovisual, feed kaset atau disket, yang ketiga informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang, yang keempat informasi pada tayangan TV, layar monitor atau komputer, yang kelima daya rangsang tinggi, yang keenam biaya operasional mahal, dan yang terakhir itu cara kerja yang elektrik. Selanjutnya yaitu evaluasi media pembelajaran. Media pembelajaran dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Perlu dievaluasi agar diketahui kualitasnya atau nilainya. Evaluasi sendiri merupakan proses untuk menilai kualitas dari apa yang telah sedang berlangsung. Sedangkan untuk menentukan bagaimana kualitas media pembelajaran sedang dievaluasi, maka diperlukan suatu kriteria. Evaluasi media pembelajaran merupakan proses menilai media pembelajaran berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Selanjutnya itu ada beberapa sumber dalam membuat kriteria evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman atau petunjuk pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang kedua, konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, hasil penelitian dalam bidang media pembelajaran yang sudah dipublikasi atau diseminarkan. Yang terakhir yaitu bantuan ahli materi atau ahli media pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan, perkembangan, dan kemajuan TIK. Pengembangan dan penerapan IT juga bermanfaat untuk pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu aspeknya adalah kondisi geografis Indonesia dengan sekian banyaknya pulau yang berpencar-pencar dan kontur permukaan bumi yang seringkali tidak bersahabatan biasanya diajukan untuk pengembangan dan penerapan IT untuk pendidikan. IT sangat mampu menjadi fasilitator utama untuk meratakan pendidikan di bumi Nusantara, sebab IT yang mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauhnya tidak terpisah oleh ruang, jarak, dan waktu. Selanjutnya itu manfaat IT bagi bidang pendidikan adalah yang pertama yaitu akses ke perpustakaan, yang kedua akses ke pakar, yang ketiga melaksanakan kuliah secara online, yang keempat menyediakan layanan informasi akademis suatu institusi pendidikan, yang kelima menyediakan fasilitas mesin pencari data, yang keenam menyediakan fasilitas diskusi, yang ketujuh menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah, dan yang terakhir menyediakan fasilitas kerjasama. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami, dan dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran berperan sebagai perantara atau penengah bagi guru dan juga siswa dalam menyampaikan informasi agar proses belajar lebih efektif dan efisien. Dan dalam merancangnya perlu memperhatikan tujuan, keefektivitasan, karakteristik siswa, dan juga biaya. Dan jenis media bisa berupa grafis seperti flipchart, flashcard, atau media digital seperti PowerPoint. Seiring kemajuan teknologi, media berkembang dari cetak hingga berbasis komputer yang interaktif. Evaluasi media penting untuk menilai kualitasnya, dan pemanfaatan TIK turut mendukung pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dan akses informasi yang lebih luas. Mungkin sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.